Selamat pagi Pak Eri. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Asifah Syatur Ahmedini. Saya Priatarsini. Saya Violin Rosana. Saya Gabriel Marcos Manjunta. Saya Manuel Talmanwa. Dan di sini kami akan membahas tentang materi exhibition, yaitu kami akan membahas tentang karya lukis yang dibuat oleh anak-anak disabilitas dan karya itu memiliki makna tersendiri oleh mereka. Jadi silakan nonton videonya. Anak disabilitas dalam karya lukis realis kontemporer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang seni rupa. Seni rupa adalah sebuah seni yang mengungkapkan ekspresi yang telah diungkapkan oleh Fahruddin. Dasarnya seni ini adalah ekspresi terhadap semua ideal yang bisa dikatakan oleh seorang seniman ke sebuah tata bentuk plastis yang sangat elastis. Dari yang menyenangkan, memuakkan, hingga yang mengharukan dan menakutkan. Dari seni, di sini terlihat kalau seni tidak harus selalu yang menyenangkan dan yang indah saja. Seni bisa juga dari yang buruk dan yang menakutkan sekalipun. Keindahan dari sebuah seni harus dimengerti dengan kualitas abstrak adalah jalan dari kegiatan abstrak ini. Unsur penting di dalam seni rupa ini adalah seorang manusia, karena jika tidak ada manusia, kita tidak dapat menciptakan seni rupa yang menggunakan perasaan kita yang seorang manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa. Dari apa yang sudah Kartika sampaikan, ada beberapa unsur seni rupa yang dipakai untuk mendapatkan suatu bentuk dalam berkarya seni itu sendiri. Yaitu yang pertama, sebuah garis. Dari garis ini kita dapat membentuk suatu shape atau bangun. Kita juga bisa membuat sebuah tekstur, rasa permukaan bahan agar dapat kita rasakan jika kita meraba sebuah karya seni ini. Yang keempat adalah warna agar mata kita dapat menikmati berbagai warna dan dapat menghidupkan suasana sebuah karya seni yang dibuat. Yang kelima, ruang dan waktu juga penting dalam sebuah karya seni rupa agar menjadikan sebuah karya seni rupa ini menjadi lebih sempurna. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja sih prinsip-prinsip seni rupa. Di sini saya membaca dari artikel yang kita bahas sebelumnya, saya menemukan beberapa prinsip dari sebuah karya seni rupa ini. Yaitu yang pertama adalah kesatuan atau unity. Jadi kita harus bisa membuat suatu kesatuan dalam sebuah karya seni rupa. Yang kedua, keselarasan atau harmoni. Kita juga harus bisa nih membuat keselarasan terhadap karya seni rupa yang akan kita kerjakan nanti. Yang ketiga adalah kontras. Di dalam karya seni rupa juga penting untuk menghasilkan sesuatu yang kontras. Yang keempat adalah repetisi atau irama. Ini juga penting dalam sebuah karya seni rupa. Yang kelima adalah gradasi. Dalam seni rupa gradasi juga tidak kalah penting. Yang keenam, proporsi. Untuk sebuah karya seni rupa, proporsi juga penting dan tidak boleh terlupakan. Yang ketujuh, keseimbangan atau balance. Di dalam sebuah karya seni rupa, kita membutuhkan suatu keseimbangan agar terlihat lebih indah dan bagus untuk dinikmati oleh mata kita. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang seni lukis. Menurut pendapat Rahorjo Irawan, sebuah seni lukis adalah suatu bentuk dari unsur visual ke suatu bidang datar, serta dapat menghasilkan sebuah corak tertentu. Lukisan pada dasarnya adalah sebuah karya yang menumpahkan sebuah perasaan, gagasan, ungkapan yang ingin disampaikan oleh seorang seniman melalui sebuah lukisannya. Jika kita bisa menilai sebuah karya seni, kita bisa merasakan apa yang ingin disampaikan oleh seorang seniman tersebut hanya dengan melihat lukisannya. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Violin. Selanjutnya ada seni realistis. Seni realistis adalah aliran seni yang berusaha menampilkan subjek dan situasi kehidupan sehari-hari dengan kebenaran dan akurasi yang sesuai atau yang pas pada saat itu. Aliran ini muncul di Prancis pada pertengahan abad ke-19 sebagai reaksi terhadap romantisme yang telah mapan sebelumnya atau yang telah ada sebelumnya. Seni realistis berfokus pada penggambaran kehidupan sehari-hari termasuk masalah sosial dan ekonomi tanpa tambahan atau embel-embel atau unsur fantastis tertentu. Dan juga gaya realistis menurut Sudarso pada tahun 2003, realis berbeda dengan klasisme dan romantisme, mengamati dunia tanpa ilusi,
Dan juga menurut mereka, kita ingin menghasilkan artistik yang sesungguhnya mewakili apa yang sebenarnya ada dan yang benar-benar ada dan yang bisa dilihat. Dan selanjutnya ada seni kontemporer. Dalam seni kontemporer, menurut Simbolon Darsono di tahun 2017 menggambarkan sebagai anti kemapanan karena seni rupa kontemporer tidak terikat oleh konvensi atau dogma tertentu. Dalam artian, seni kontemporer itu bertentangan dengan gaya, pola, bahkan estetika yang sudah ada dalam seni-seni sebelumnya. Pendapat lain dari Darsono di tahun 2003, seni kontemporer atau seni rupa modern mencoba membatasi dan menyederhanakan sesuatu sebagai ekspresi gagasannya. Jadi kalau bisa ada medium atau ide-ide tertentu untuk seni kontemporer, itu sebisa mungkin disederhanakan. Seperti itu. Dan berdasarkan uraian di atas, karya seni kontemporer itu atau seni modern mengadopsi unsur seni yang berbeda dan menawarkan kemungkinan yang berbeda melalui media yang mereka gunakan, atau juga memadukan berbagai teknik seni yang ada untuk menciptakan seni dan dapat menjadi sebuah ide baru. Tren modern juga tidak lagi terikat pada aturan seni ini. Seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapan merupakan tahap pencarian berbagai informasi dari berbagai literatur, baik berupa buku, media massa, media sosial, maupun informasi yang diperoleh dari lingkungan. Berdasarkan fakta, informasi tersebut dimaksud untuk menjamin bahwa gagasan atau konsep sesuai dengan judul yang diusulkan. Yang kedua itu ada elaborasi. Pada tahap ini, berbagai fenomena sosial dieksplorasi lebih lanjut dengan menganalisis isu-isu terkait fenomena sosial yang menyandang disabilitas. Gagasan pokok yang telah diidentifikasi kemudian ditampilkan dalam gambar. Yang ketiga itu ada sintesis. Pada tahap sintesis ini, kami mulai menentukan ide konseptual karya berdasarkan judul anak disabilitas dalam lukisan realistis kontemporer. Karya-karya yang diciptakan semuanya mengandung makna tersendiri dan tidak lepas dari tema. Konsep karya adalah isi yang merupakan milik pribadi pencipta atau pemilikan atas karya yang diciptakan. Yang keempat ada realisasi konsep. Realisasi konsep terjadi pada tahap sintesis. Pada tahap ini, memvisualisasikan konsep karya dari segi bentuk, pekerjaan, pengecatan. Sebelum membuat papan desain, terlebih dahulu 10 sketsa dikonsultasikan dengan seorang dosen pembimbing. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing, maka sketsa tersebut akan dipindahkan ke media kanvas. Proses penciptaan 10 karya ini berlangsung secara bertahap. Setiap karya yang didapatkan dan dibuat disanakan oleh seorang supervisor, setelah mendapat persetujuan dari atasan, pekerjaan akan segera diselesaikan. Lalu yang terakhir ada penyelesaian. Pada tahap ini, lukisan akan disajikan dalam bentuk pameran karya akhir yang akan dipamerkan di sebuah exhibition. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya-karya. Karya yang pertama diberi judul Tekad. Objek utama karya pertama ini adalah seorang siswa yang duduk di kursi roda mengenakan seragam sekolah menengah atas lengkap dan membawa tas kamera merek terkenal dengan lensa tajam yang menoleh ke kiri. Di belakang objek utama terdapat warna merah dan latar belakangnya berwarna abu-abu kebiruan. Karena keseimbangan ansimetris, objek utama ditempatkan di sisi kanan kanvas, meninggalkan di ruang sisi kiri. Kesan ruang dan volume sengaja dibuat untuk menajamkan mata penikmat karya. Sengaja latar belakang abu-abu dibuat gelap untuk kontras dengan background merah cerah di belakang objek utama. Kadang-kadang mereka dilecehkan karena keterbatasan mereka yang menimbulkan keraguan. Karya yang kedua diberikan judul Berikan Hak Kami. Dalam lukisan di atas, sepanjang kaki melakukan langkah kecil di trotoar yang dilengkapi dengan ubin pemandu penyandang disabilitas bergaris kuning. Di sisi kanan, tongkat panjang pemandu jalan tunanetra terlihat mencolok, dan di satu bagian trotoar terlihat retakan bahkan ubin yang pecah dan menghilang di ujungnya. Dalam karya tersebut, objek berupa kaki yang digarap berada di tengah bidang kanvas dengan proporsi nyata antara kaki dan trotoar. Hal yang berbeda hanya terlihat di ujung trotoar yang digarap, memberikan kesan dramatis dengan garis-garis yang menyerupai gores retakan. Ini menunjukkan pesan yang ingin disampaikan. Penyandang disabilitas dapat diancam oleh kerusakan dan ketidaklayakan fasilitas.
Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Karya yang ketiga diberi judul Kesetaraan. Kaki orang-orang dari berbagai strata sosial digambarkan dalam karya ketiga ini. Salah satunya adalah seorang penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda, seseorang yang mengenakan celana sekolah menengah, dan yang lainnya adalah seorang tunanetra yang jelas terlihat dari tongkat pemandu jalan yang dipegang. Mereka tampaknya berjalan berlawanan satu sama lain, dan beberapa dari mereka memiliki tujuan yang sama. Para penyandang disabilitas ingin merasakan perilaku yang adil dari orang lain di lingkungan sosialnya. Mereka ingin memiliki hal yang sama dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan juga kesehatan. Selanjutnya diberi judul Bukan Penyakit. Dalam karya ini, objek utama adalah seorang anak penyandang Down syndrome yang mengenakan seragam sekolah dasar dan tersenyum dengan cara yang sepertinya mengajak bermain. Pada gambar lain, beberapa dokter sedang mengobati pasiennya, masing-masing mengenakan masker dan tutup kepala. Sebagai masyarakat, kita harus tahu bagaimana memperlakukan mereka. Mereka tidak perlu diberi perawatan khusus karena akan membuat mereka lebih berbeda. Sebaiknya mereka harus diperlakukan seperti orang lain pada umumnya karena mereka hanya perlu dianggap ada. Yang kelima berjudul Bullying. Karya ini mengangkat tema anak yang sedih dan ketakutan dengan posisi badan duduk, kepala tertunduk, dan juga wajah yang bersilang. Sebaliknya, objek utamanya tampak berupa 3 tangan yang masing-masing memiliki desain berbeda. Karya tersebut menyampaikan kesan visual yang seimbang. Hampir semua anak-anak berkebutuhan khusus menjadi korban tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang normal. Meskipun tindakan tersebut akan merupakan pelecehan, namun seringkali mereka menjadi korban perlakuan tidak menyenangkan di masyarakat termasuk diskriminasi. Selanjutnya yaitu karya ke-6 yang berjudul Bidadari Hidupku, dibuat pada tahun 2019. Karya ini menampilkan suatu objek anak yang duduk dengan menoleh ke sisi kiri sambil melihat sesuatu dengan ekspresi sedih yang terlihat dari wajah anak tersebut. Sedangkan latar belakangnya yaitu menampilkan objek wajah seorang ibu dengan penuh ketulusan yang memenuhi latar belakang. Simbol seorang bidadari merupakan gambaran ibu. Ibu merupakan bidadari paling nyata yang ada di dunia ini. Walaupun seorang anak memiliki keterbatasan dalam fisik dan mentalnya, ibu senantiasa selalu menjaganya. Selanjutnya karya ke-7, Aku Juga Ingin Terbang, dibuat pada tahun 2019. Karya ini menampilkan objek seorang yang sedang duduk di kursi roda. Kedua tangan objek diikat tali tambang. Ikat tersebut sangat kencang sehingga membuat kedua tangan saling berdempetan. Dilihat dari gestur tubuh yang ingin melepaskan diri dari ikatan. Tak semua orang dapat menerima anak penyandang disabilitas, padahal anak disabilitas sama seperti anak-anak lainnya yang membutuhkan kasih sayang dari orang di sekitar mereka tanpa dibedakan. Selanjutnya karya ke-8 berjudul Bermain Cat, dibuat pada tahun 2019. Karya ini menampilkan seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus serta tidak memiliki tangan sedang tertawa bahagia dan duduk sambil menggenggam kuas menggunakan kaki untuk melukis dengan cara kuasnya diapit di antara jari jempol dan telunjuk kaki. Bisa dilihat pada latar belakang karya memperlihatkan emosi berupa goresan-goresan cat yang sengaja dipercikan pada kanvas. Anak-anak tetaplah anak-anak, berkebutuhan khusus maupun tidak, bermain merupakan hidup mereka. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya memahami hal tersebut dengan tidak memandang keterbatasan mereka, karena mereka belum layak mengkonsumsi hal-hal negatif dari lingkungan mereka. Selanjutnya karya 9, judul yaitu Bidadari Kedua, dibuat pada tahun 2019. Karya ini menampilkan 2 objek, yang satu berupa guru yang mengenakan seragam dinas, sedangkan yang satu lagi seorang anak disabilitas yang mengenakan seragam SD. Objek utama yang digarap secara realistis dengan proporsi yang sesuai antar anak-anak dan orang dewasa. Masih ada bidadari selain ibu di dunia ini yang mencintai dan memahami serta menjaga anak-anak disabilitas di luar sana dengan tulus. Bidadari tersebut merupakan seorang guru. Guru tidak hanya mendidik dengan teori, tetapi mendidik dengan rasa penuh cinta juga. Karya ke-10 yang berjudul Makhluk Yang Paling Sempurna, dibuat pada tahun 2019. Karya ini merupakan karya penutup yang menampilkan seorang anak yang sedang memeluk kitab suci Al-Quran.
Objek seorang anak hanya menampilkan sebagian saja bentuk tubuh, sisanya objek Al-Quran yang lebih ditonjolkan. Karya ini menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan umat manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bahwasanya cacat hanyalah label yang diberikan manusia kepada sesama manusia. Di mata Allah semua manusia adalah sempurna, hanya iman dan amal sebagai pembeda. Sehingga kesimpulan dan saran berdasarkan karya-karya di atas dapat dilihat beragamnya kegelisahan anak disabilitas dalam pergaulan di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai masyarakat paham atas kebutuhan mereka serta dapat menjadi masyarakat yang cerdas bagaimana memperlakukan anak-anak disabilitas. Melalui karya ini semoga kita semua dapat menjadi masyarakat yang saling mencerdaskan dalam kehidupan bersosial. Terima kasih.